Pagi, kita sekarang bicara tentang anjay yang sedang ramai diperdebatkan, sampai-sampai ingin dibawa ke ranah hukum. Anjay ini awalnya adalah bersumber dari nama hewan yang kemudian dipelesetkan menjadi anjay, sehingga sampai-sampai akan dituntut yang mengucapkan itu. Nah, ini semua tergantung dengan nada bicaranya. Contoh, kalau kita sedang bersyukur karena makanannya enak, maka kata-kata itu bisa keluar sehingga anjay. Nah, itu artinya enak gitu ya. Nadanya itu memberi arti yang berbeda. Atau mungkin melihat ada yang cantik lewat atau sesuatu yang bagus, mobil bagus, anjay. Nah, itu juga adalah kekaguman. Atau mungkin dia sedang marah akibat kehilangan, ditinggal mantan, maka dia mengatakan anjay. Nah, itu juga menimbulkan perasaan. Atau mungkin kita marah anjay. Nah, itu lain lagi. Mungkin itu yang dipermasalahkan. Nah, karena itu kita harus paham bahwa ini semua adalah luapan emosi akibat suara hati yang terganggu atau suara hati yang muncul akibat ada reaksi dari pihak luar. Nah, sehingga nada suara itu adalah kecerdasan emosi yang punya arti berbeda-beda dari satu kata anjay. Karena itu, saya ingin bicara hal yang berbeda supaya Anda harus paham 5 hal pengganti kata anjay. Karena itu ungkapan yang tidak bisa tergantikan, luapan emosi. Contoh, air ketika dipanaskan dia akan mengeluarkan uap dan kemudian mendidih. Nah, didihan itu adalah luapan-luapan emosi. Tidak mungkin kita tutup. Maka ketika kita tutup, apabila itu adalah panci, maka dia akan kotok. Nah, itu anjay kayak begitu. Nah, 5 hal yang Anda harus paham. Pertama, ketika Anda bersyukur, Anda jangan ucapkan anjay, tapi ganti alhamdulillah. Atau ketika Anda melihat yang cantik-cantik lewat, Anda jangan mengucapkan anjay, tapi ucapkan masya Allah. Atau juga boleh subhanallah. Itu adalah ungkapan yang dikendalikan secara terukur. Kemudian ketika Anda sedang frustrasi, energinya negatif, pada saat itu biasanya kita sedang down. Ketika sedang down, maka kita sering mengucapkan anjay. Nah, itu ganti rasa bersalah dengan ucapan astagfirullah. Nah, itu penggantinya. Kemudian ketika kita sedang takut, kemudian kita harus maju dan bergerak, Anda tidak tahu bagaimana mengendalikan emosi. Bukan anjay, bukan, tapi ucapkan Allahu Akbar. Kemudian setelah kita lakukan, kita tidak tahu hasilnya. Jangan ada mengucap hasil anjay, kumaha. Nah, bukan begitu. Tapi ucapkan dengan la haula wala quwata illa billah. Itulah 5 pengganti supaya tidak perlu mengucapkan anjay. Ketika kita berterima kasih, ucapkan sekali lagi alhamdulillah. Ketika melihat yang indah-indah, ucapkannya masya Allah. Kagum kepada sesuatu, masya Allah. Atau juga boleh subhanallah. Kemudian ketika Anda merasa takut, Anda bisa mengucapkan Allahu Akbar. Ketika Anda melihat sesuatu dan tidak tahu hasilnya, Anda ucapkan la haula wala quwata. Ketika Anda merasa berdosa dan frustrasi, maka Anda netralisir dengan ucapan astagfirullah. Tapi Anda jangan salah ucap. Begitu melihat orang yang jelek, Anda mengucapkan astagfirullah. Nah, itu salah. Jadi harus tepat pengucapannya. Oke? Mari kita ganti kata anjay dengan istighfar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Sebarkan, mudah-mudahan dakwah bagi Anda yang menyebarkan. Pagi.